Hai guys, kembali lagi di channel Ana M7. Di video kali ini kita akan membahas film dengan judul One Punch Man OVA Road to Hero 2015. Penasaran dengan filmnya? Tak usah tunggu lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan menampilkan sesosok makhluk berwujud kodok yang sedang berlari. Di sana kita juga diperlihatkan oleh Saitama yang pada saat itu masih memiliki rambut. Lalu Saitama pun melompat mengarah ke makhluk kodok itu. Tetapi, tanpa disengaja celana Saitama terkena paku yang membuat celananya menjadi sobek. Mengetahui celana Saitama yang robek, makhluk kodok itu pun menertawakan Saitama. Namun nampaknya, Saitama tersinggung akan hal itu. Kalau udah begini, udah pasti pada tahu deh endingnya gimana. Scene pun berubah di mana kita diperlihatkan dua orang pria yang mana salah satu dari pria itu menagih uang kepada seorang paman. Ketika sedang menagih, tiba-tiba datanglah Saitama di sana. Dan setelah itu, pria yang menagih uang itu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di sana ternyata Saitama sedang ingin memperbaiki celananya yang terkena paku hingga membuat celana itu robek. Lalu celana yang robek itu pun dititipkan kepada paman. Dikarenakan Saitama yang sering merusak pakaiannya, paman pun berinisiatif untuk membuatkan Saitama sebuah seragam pahlawan. Namun setelah melihat desain dari seragam pahlawan itu, Saitama pun memperlihatkan ekspresi yang nampaknya tidak tertarik dengan desainnya. Lalu Saitama pun menolak tawaran paman untuk dibuatkan seragam pahlawan dan kemudian pergi dari kios paman. Scene pun berubah di mana kita diperlihatkan seorang pria yang tadinya berada di kios paman. Nampak pria itu sedang memberikan laporan kepada bosnya. Pria itu pun bertanya kepada bosnya mengapa tertarik dengan pasar yang tidak laku itu. Karena walaupun bosnya berhasil menguasai pasar itu, tetapi pasar itu tidak dapat menghasilkan untung yang besar. Tetapi ternyata bos ini berbicara bahwa dia tidak mengincar masalah uang. Namun bos itu tidak tahan untuk menghancurkannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang anak buah dari bos itu yang membawa surat izin usaha dari toko di mana tempat dia bertugas. Mengetahui hal itu, si bos pun merasa begitu senang. Berikutnya kita diperlihatkan Saitama yang sedang berjalan sendirian. Dia pun berpikir bahwasanya kejahatan di daerahnya semakin bertambah. Lalu Saitama pun pulang ke rumahnya sambil bersantai dengan menonton TV. Tetapi ketika sedang bersantai-santai menonton TV, tiba-tiba Saitama kedatangan nenek-nenek yang menagih uang kos yang sudah nunggak 3 bulan. Namun Saitama pun tidak dapat membayarnya dikarenakan dia tidak memiliki uang. Dan nenek itu pun mengancam bila mana Saitama masih menunggak, dia akan segera diusir. Mirip sekali nasib pahlawan. Sibuk nolong orang, tapi diri sendiri tak tertolong. Berikutnya Saitama pun kembali menuju ke kios paman tukang jahit. Dan di sana paman pun memberikan pakaian Saitama yang telah selesai diperbaiki. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang sebelumnya telah menagih uang kepada paman. Dan setelah mendapatkan selembar surat, orang itu pun kembali pergi. Di sana paman menjelaskan bahwasanya tokonya itu telah menjadi milik makelar yang bernama Nia Loan, Raja Uang Gelap. Dan ternyata rata-rata toko di sana telah meminjam uang kepada Nia Loan. Namun karena bunga yang tinggi, mereka pun tidak dapat membayar utang mereka. Efek dari riba nih. Lalu Saitama pun menuju ke arah pelaku dengan berbekal peta dan arahan dari paman. Dan sampailah Saitama di tempat yang ditunjukkan oleh paman. Tetapi ternyata tempat itu adalah kos-kosan yang dihuni oleh Saitama sendiri. Selanjutnya Saitama pun bertanya kepada orang yang lewat tentang keberadaan Nia Loan. Namun ternyata orang itu menyuruh Saitama untuk mencarinya sendiri. Saat tahu maksud Saitama ternyata bukan untuk meminjam uang. Selanjutnya Saitama pun mencoba untuk mengetuk pintu di tempat itu. Namun alangkah terkejutnya Saitama seketika mengetahui bahwa yang membuka pintu itu adalah nenek-nenek yang sebelumnya menagih uang kos. Lalu Saitama pun melanjutkan pencariannya ke ruangan-ruangan yang berada di sana. Saitama pun sampai di ruangan di mana di sana dia bertemu dengan orang yang kembar namun tak sama. Dan ternyata mereka adalah pembuat uang palsu.
Mereka pun mencoba untuk menyerang Saitama dan tentu saja Saitama dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Berikutnya orang yang sebelumnya telah bertemu dengan Saitama pun telah kembali ke tempat itu. Orang itu pun menyaksikan Saitama yang telah melumpuhkan orang-orang yang ada di sana. Dan orang itu pun langsung menghubungi bosnya. Dan pada akhirnya Saitama pun berhasil bertemu dengan Nia Loan di ruangannya. Di sana Saitama meminta dikembalikannya izin pertokoan toko tukang jahit, serta Saitama pun memberikan ceramah seputar hukum. Tetapi hal itu tentu malah membuat Nia Loan menjadi marah. Dan di sana Nia Loan berubah menjadi monster ikan koki. Lalu terjadilah pertarungan antara Saitama dan Nia Loan. Dan karena Saitama adalah pemeran utamanya, tentu saja pemenangnya adalah Saitama. Selanjutnya Saitama pun mendatangi nenek-nenek tua penagih uang kos. Di sana Saitama menyerahkan orang-orang yang sebelumnya telah Saitama kalahkan kepada nenek-nenek itu. Tetapi hal yang mengejutkan pun terjadi di sana ketika nenek-nenek penagih uang kos itu mengatakan bahwa orang-orang yang telah ditangkap Saitama itu adalah sumber pemasukan nenek itu. Dan pada akhirnya Saitama pun diusir dari kos-kosan yang dia tinggali. Ketika Saitama sedang sendiri di jalanan, tiba-tiba Saitama dihampiri paman tukang jahit. Lalu latar pun berubah di mana kita diperlihatkan paman tukang jahit yang menyuguhkan minuman kepada Saitama. Di sana paman mengucapkan terima kasih kepada Saitama karena Saitama telah menjaga toko paman. Tetapi alangkah terkejutnya Saitama ketika mendengar paman ingin menutup tokonya itu. Dikarenakan usia paman memang sudah waktunya untuk pensiun. Lalu selanjutnya paman pun memberikan seragam kepada Saitama. Mendapatkan seragam dari paman itu, Saitama pun terlihat begitu bahagia. Dan film pun berakhir dengan happy ending.